Sergio Aguero akan hengkang dari Etihad Stadium. Sementara itu, jersey away terbaru MU bocor ke publik. Bersama saya Rizka Adila, berikut cetak gol harian selengkapnya. Marcel Sabitzer jadi rebutan beberapa klub besar Liga Inggris, termasuk Tottenham Hotspur. Dilansir dari Bild, Tottenham Hotspur berada di posisi terdepan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang RB Leipzig, Marcel Sabitzer. Kabarnya, pemain berumur 27 tahun ini ingin menjalani tantangan baru di luar Jerman. Besar kemungkinan RB Leipzig akan melepas Sabitzer di musim panas ini. Kontrak Sabitzer sendiri akan berakhir pada tahun 2022 mendatang. Sementara Sabitzer belum memperpanjang kontraknya sampai sekarang. Hal ini jadi peluang besar bagi The Lily Whites untuk memboyongnya ke London. Jersey terbaru Manchester United untuk musim depan bocor dan beredar di internet. Jersey away Manchester United untuk musim depan beredar luas di internet. Dari gambar yang beredar, jersey ini akan menghadirkan kombinasi warna biru dan putih. Manchester United masih bekerja sama dengan Adidas sebagai penyedia jersinya. Kali ini Adidas mengusung desain retro yang terinspirasi dari jersey tandang Manchester United pada periode 1991 sampai 1993 silam. Gak cuma itu, untuk memperkuat kesan retronya, Adidas memasang logo lama mereka yang dikenal dengan nama Trefoil. Barcelona sudah mengajukan penawaran kontrak terbaru kepada Jorginho Wijnaldum. Barcelona telah mengajukan tawaran kontrak baru kepada gelandang Liverpool Jorginho Wijnaldum. Raksasa Katalan memang menunjukkan minat besarnya kepada Wijnaldum. Blaugrana memberikan penawaran menggiurkan kepada Wijnaldum. Dilansir dari Mundo Deportivo, pemain timnas Belanda ini akan dikontrak selama 3 tahun dengan gaji 8 juta euro atau 136 miliar rupiah per musim. Manchester City mengumumkan bahwa Sergio Aguero akan hengkang dari Etihad Stadium. Manchester City merilis pengumuman besar terkait masa depan Sergio Aguero di Stadion Etihad. Penyerang asal Argentina ini dipastikan hengkang dari klub pada akhir musim panas nanti. Kontrak Aguero akan berakhir pada musim panas ini dan Aguero enggan menandatangani perpanjangan kontrak baru. Sejumlah faktor juga menentukan kepergian Aguero, termasuk cedera panjang yang membuatnya jarang dimainkan. Petinggi Manchester City, Khaldoon Al-Mubarak, memastikan jika Manchester City akan membangun patung Aguero. Patung ini akan bersebelahan dengan patung David Silva dan Vincent Kompany. Performa apik Martin Odegaard ketika membela Arsenal membuat Liverpool dan Chelsea ingin mendatangkannya. Menurut laporan AS, playmaker Real Madrid Martin Odegaard tergabung dalam daftar pembelian Chelsea dan Liverpool. Odegaard tampil apik di Arsenal sebagai pemain pinjaman. Di sisi lain, Arsenal yang merasakan langsung performa Odegaard berencana memperpanjang masa baktinya di Stadion Emirates. Tetapi nggak ada opsi pembelian permanen dalam kontrak peminjaman. Chelsea, Liverpool, ataupun Arsenal harus mulai mengubur mimpinya untuk mendapatkan Odegaard. Pasalnya, Real Madrid akan mempertahankan Odegaard sebagai aset mereka di masa depan. Bintang PSG Kylian Mbappé pernah hampir perkuat Borussia Dortmund pada tahun 2016 silam. Mantan scout Borussia Dortmund, Sven Mislintat, mengungkapkan bahwa Die Borussen hampir mengontrak Kylian Mbappé pada tahun 2016 secara gratis. Pada tahun 2015, Mbappé menjalani debut yang luar biasa bersama AS Monaco. Hasilnya, nama Mbappé meroket dengan cepat dan menarik perhatian publik sepak bola Eropa. Pada akhir musimnya di Monaco, sejumlah klub top mengantri untuk mendapatkan tanda tangannya. Mislintat mengklaim saat itu Borussia Dortmund berada di antrian terdepan. Istri Sergio Ramos memberi isyarat bahwa suaminya akan pindah dari Real Madrid di musim panas ini. Istri Sergio Ramos, Pilar Rubio, disebut membicarakan masa depan Sergio Ramos melalui pesan misterius yang diunggah di akun media sosial Instagramnya. Dalam unggahan, Rubio menuliskan keterangan, "Mari melihat apa yang terjadi di musim semi nanti." Keterangan tersebut langsung mendapatkan banjir respon. Banyak yang menduga kalau keterangan itu terkait dengan hengkangnya Ramos dari Madrid. Walaupun keterangan Rubio belum bisa dijadikan bukti, publik sepak bola seluruh dunia sudah tahu kalau masa depan Ramos di Real Madrid sedang di ujung tanduk.
Anthony Martial diduga mengalami cedera lutut dan dikhawatirkan akan absen di sisa jeda internasional bulan ini. Anthony Martial mengalami cedera lutut saat memperkuat Prancis. Ada kemungkinan Martial akan absen di sisa jeda internasional bersama skuad Le Bleu. Martial mengalami cedera pada pertandingan melawan Kazakhstan di Stadion Nur Sultan hari Minggu yang lalu. Saat itu, Martial mengerang kesakitan dan harus diganti oleh Kylian Mbappe. Masalah ini juga jadi kabar buruk bagi Manchester United. Cedera lutut tersebut dikhawatirkan membuat Martial akan absen membela The Red Devil pada beberapa pertandingan penting ke depan. Tak terkalahkan dalam beberapa laga terakhir, Roberto Mancini dekati rekor legenda Italia, Vittorio Pozzo. Timnas Italia menorehkan catatan mengesankan selama ditangani Roberto Mancini. Skuad Griazzurri tidak terkalahkan dalam 24 pertandingan terakhir. Kemenangan 2-0 atas Bulgaria di kualifikasi Piala Dunia kemarin merupakan laga ke-24 Italia tanpa kekalahan. Dari total pertandingan tersebut, 19 diantaranya berakhir dengan kemenangan. Kini Roberto Mancini hanya berjarak 6 pertandingan dari rekor legendaris Timnas Italia. Pada tahun 1930-an, Griazzurri pernah nggak terkalahkan dalam 30 laga berturut-turut. Rekor legendaris tersebut dibukukan oleh pelatih pemenang Piala Dunia, Vittorio Pozzo. Jika Mancini berhasil kalahkan Lituania hari Kamis mendatang, dia akan menyamai pencapaian Marcello Lippi yang memegang rekor 25 pertandingan gak terkalahkan. Pedri mendapat tackle brutal dari pemain Georgia saat membela timnas Spanyol. Dalam laga Spanyol lawan Georgia hari Minggu yang lalu, Pedri mendapat tackle keras dari Levan Sengelia. Tackle tersebut membuat Pedri terbang dan menghantam lapangan. Sengelia langsung mendapat kartu merah dan Pedri sempat mengerang kesakitan. Untungnya, Pedri bisa melanjutkan pertandingan sampai selesai. Sampai sekarang, belum ada keterangan resmi dari kondisi Pedri. Namun, dalam laporan Marca, kondisi pemain muda itu baik-baik saja. Setelah Piala Euro 2020, Toni Kroos akan pensiun dari timnas Jerman. Gelandang timnas Jerman, Toni Kroos dikabarkan akan pensiun dari skuad Panzer sehabis gelaran Piala Euro 2020 nanti. Selain masalah cedera yang menghampirinya, Toni Kroos sudah merasa cukup di timnas Jerman. Di sisi lain, Kroos juga menaruh harapan pada pemain-pemain muda timnas Jerman, terutama yang akan mengisi posisinya nanti. Kroos menilai ada banyak pemain potensial yang bisa menggantikannya. Jika Toni Kroos jadi gantung sepatu, maka timnas Jerman akan kehilangan sosok penting. Selain Kroos, pelatih Joachim Löw juga memutuskan mundur setelah menukangi skuad Panzer selama 15 tahun. Setelah 5 tahun hengkang dari Barcelona, Dani Alves baru membeberkan alasannya meninggalkan klub tersebut. Mantan pemain Barcelona, Dani Alves buka suara terkait alasannya pergi dari Barcelona. Alves merasa tidak percaya dengan manajemen Barcelona pada saat itu. Alves memprediksi bahwa pemimpin Barcelona saat itu, Josep Maria Bartomeu, memang gak becus. Dan ternyata prediksinya terbukti benar. Alves pun mengungkapkan bahwa dia jadi orang pertama yang mengkritik Barcelona pimpinan Bartomeu tersebut. Salah satunya adalah kebijakan transfer Barcelona beberapa tahun belakangan ini karena kurangnya investasi pada pembelian pemain. Bali United raih kemenangan perdana setelah kalahkan Persiraja dengan skor 2-0. Dalam lanjutan laga grup D Piala Menpora, Bali United menjamu Persiraja di Stadion Maguwo Harjo sore kemarin. Saat pertandingan baru dimulai, Bali United langsung tampil menekan. Pada menit ke-11, Bali United berhasil membuka keunggulan lewat Ilyas Pasojevic. Pemain naturalisasi Indonesia ini melakukan aksi individu dan diakhiri dengan tembakan dari luar kotak penalti. Rizky Pelu menambah keunggulan Bali United pada menit ke-19. Memanfaatkan umpan Stefano Lillipali, Rizky yang berada di depan gawang langsung menggocek bola menuju gawang sebelum akhirnya mencetak gol. Pada menit ke-35, Rizky Pelu sempat kembali menjebol gawang Persiraja lewat sundulan kepala. Sundulan tersebut memanfaatkan umpan tendangan pojok Fadil Sausu. Tetapi gol tersebut dianulir karena terdapat pelanggaran yang membuat kiper Fahru Razi terjatuh. Skor 2-0 bertahan sampai akhir pertandingan. Persib Bandung menang atas Persita Tangerang dengan skor 1-3. Laga grup D dilanjutkan dengan pertandingan Persita Tangerang melawan Persib Bandung.
Persib Bandung menunjukkan keunggulannya setelah cetak 2 gol pada babak pertama. Bermain dengan intensitas tinggi, Persib membuka keunggulan pada menit ke-15 lewat aksi Esteban Vizcarra. Kemudian di menit ke-35 giliran Freds yang mencatatkan namanya di papan skor. Pada babak kedua, Persita mampu perkecil ketertinggalan lewat tendangan penalti Chandra Waskito pada menit ke-62. Tetapi sayang 2 menit kemudian gol tersebut dibalas oleh gol dari Ezra Walian. Skor menjadi 3-1 dan bertahan sampai akhir pertandingan. Persib berhasil buka peluang ke babak perempat final Piala Menpora, sedangkan Persita susul Borneo FC yang tersingkir lebih cepat. Berita terakhir, Marcelo akan membayar denda terkait keluarga dan rekan-rekannya yang melanggar aturan COVID-19. Bintang Real Madrid, Marcelo, terancam mendapat sanksi dari pemerintah Valencia setelah mengajak keluarga berlibur dan melanggar aturan COVID-19. Hal tersebut berawal dari akun Instagram pribadinya. Marcelo mengunggah foto dirinya bersama istri dan anaknya di sebuah pantai di Valencia. Marcelo pun dianggap melanggar aturan pembatasan COVID-19 yang diterapkan pemerintah wilayah Valencia. Dilansir media lokal Levante, pemerintah regional Valencia siap mendenda Marcelo sebesar 100 euro atau sebesar 1,7 juta rupiah. Alasannya karena Marcelo dan keluarganya nggak memakai masker di ruang publik.